Tantangan monetisasi dalam ekonomi jurnalistik meliputi persaingan, ketimpangan pendapatan, dan penyebaran informasi yang tidak valid. Persaingan, media online bersaing ketat dengan situs berita gratis dan platform media sosial. Beberapa perusahaan besar seperti Google dan Meta mendominasi pasar media digital, yang dapat menghambat persaingan sehat. Ketimpangan pendapatan, kreator kecil seringkali kesulitan bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya melimpah. Ekonomi jurnalistik dan tantangan. Monetisasi adalah topik yang sangat relevan dalam industri media saat ini. Berikut adalah pengertian dan penjelasan tentang keduanya. Ekonomi jurnalistik. Ekonomi jurnalistik merujuk pada studi tentang bagaimana industri media menghasilkan pendapatan dan mengelola sumber daya ekonomi untuk memproduksi konten jurnalistik. Ini mencakup analisis tentang model bisnis, struktur pasar, dan strategi monetisasi yang digunakan oleh perusahaan media. Tantangan monetisasi. Tantangan monetisasi dalam ekonomi jurnalistik merujuk pada kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan media dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai produksi konten jurnalistik yang berkualitas. Beberapa tantangan monetisasi yang umum dihadapi oleh perusahaan media antara lain. Pertama, perubahan perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi konten media, seperti pergeseran dari media cetak ke media digital, dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan media. Kedua, persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat antara perusahaan media dapat membuat sulit untuk membedakan diri dan menarik pendapatan. Ketiga, iklan yang menurun. Penurunan pendapatan iklan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan media untuk membiayai produksi konten jurnalistik. Keempat, biaya produksi yang tinggi. Biaya produksi konten jurnalistik yang tinggi dapat membuat sulit bagi perusahaan media untuk menghasilkan pendapatan yang cukup. Strategi monetisasi. Beberapa strategi monetisasi yang dapat digunakan oleh perusahaan media antara lain. Pertama, langganan. Modal langganan dapat membantu perusahaan media menghasilkan pendapatan yang stabil dan memprediksi. Kedua, iklan digital. Iklan digital dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi perusahaan media, terutama jika mereka memiliki audiens yang besar dan terlibat. Ketiga, konten berbayar. Konten berbayar dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi perusahaan media, terutama jika mereka memiliki konten yang berkualitas dan unik. Keempat, kerjasama dengan merek. Kerjasama dengan merek dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi perusahaan media, terutama jika mereka memiliki audiens yang relevan dengan merek tersebut. Dalam menghadapi tantangan monetisasi, perusahaan media perlu memiliki strategi yang efektif untuk menghasilkan pendapatan dan membiayai produksi konten jurnalistik yang berkualitas. Tantangan dan harapan jurnalis dan media online di tahun 2025. Tantangan yang dihadapi. Perkembangan teknologi dan AI. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan AI telah mengubah cara konten diproduksi dan dikonsumsi. Media online menghadapi dilema antara memanfaatkan AI untuk efisiensi dan menjaga kualitas serta integritas jurnalistik. Penyalahgunaan AI, seperti penyebaran berita palsu atau deepfake, juga menjadi ancaman serius. Persaingan yang ketat. Media online kini tidak hanya bersaing dengan sesama platform berita, tetapi juga dengan media sosial dan konten kreator independen. Perhatian audiens yang terbatas memaksa media untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Monetisasi dan keberlanjutan finansial. Monetisasi konten masih menjadi tantangan utama. Ketergantungan pada iklan digital seringkali membuat media harus bersaing dengan algoritma platform besar seperti Google dan Meta. Selain itu, model berlangganan belum sepenuhnya diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Etika dan kredibilitas. Di tengah maraknya hoaks dan clickbait, menjaga kepercayaan pembaca menjadi tantangan utama. Jurnalis dituntut untuk tetap berpegang pada kode etik, meskipun berada di bawah tekanan untuk menghasilkan konten yang cepat dan menarik. Harapan di tahun 2025. AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi proses editorial,
seperti memverifikasi fakta secara otomatis atau menganalisis tren pembaca. Dengan pengelolaan yang tepat, teknologi mampu mendukung jurnalisme berkualitas. Peningkatan literasi digital. Peningkatan literasi digital masyarakat membuka peluang untuk menciptakan audiens yang lebih kritis dan selektif. Media dapat memanfaatkan ini untuk menawarkan konten yang lebih mendalam dan bermakna, alih-alih hanya mengejar sensasi. Diversifikasi sumber pendapatan. Media online dapat mengeksplorasi berbagai model bisnis, seperti kemitraan strategis, konten premium, atau crowdfunding. Hal ini memungkinkan media untuk lebih mandiri secara finansial dan tidak hanya bergantung pada iklan. Peran jurnalis yang lebih strategis. Jurnalis diharapkan tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga agen perubahan yang menyuarakan isu-isu penting, seperti keberlanjutan, inklusivitas, dan keadilan sosial. Keberanian untuk menghadirkan investigasi mendalam akan semakin dibutuhkan. Tahun 2025 adalah masa di mana jurnalis dan media online harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Tantangan teknologi, persaingan, dan monetisasi tidak bisa dihindari, namun dapat dihadapi dengan strategi yang tepat. Harapan ke depan, media online dapat menjadi pilar informasi yang kredibel dan relevan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di era digital yang terus berkembang. Kolaborasi dengan teknologi. Teknologi dapat menjadi sekutu, bukan ancaman. Kesimpulan, tahun 2025 adalah masa di mana jurnalis dan media online harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Tantangan teknologi, persaingan, dan monetisasi tidak bisa dihindari, namun dapat dihadapi dengan strategi yang tepat. Harapan ke depan, media online dapat menjadi pilar informasi yang kredibel dan relevan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di era digital yang terus berkembang, dengan komitmen pada integritas dan inovasi. Terima kasih sudah menonton.